Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dari mata kuliah Audit Keuangan Negara, yaitu perbedaan antara SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari tim ini. Yang pertama, saya sendiri Niputudara Riani, dan ada rekan-rekan saya Ninengah Wulan Somendari, Niwayan Ayu Yusfikayanti, dan Dwi Tri Okta Meliana Lestari. Sebelum membahas lebih lanjut perbedaan antara SPKN dengan SPAP, maka kita akan mengetahuinya dulu apa itu pengertian dari SPKN dan apa pengertian dari SPAP. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari SPAP dan SPKN. Apa itu SPAP? SPAP adalah Standar Profesional Akuntan Publik, yang disingkat SPAP adalah modifikasi dari berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Sedangkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar pemeriksaan atau PSP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara SPKN dengan SPAP. Yang pertama mengenai ruang lingkupnya. SPKN berlaku bagi pemeriksa BPK ataupun kantor akuntan publik yang telah melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan keuangan dari negara. Sedangkan SPAP berlaku bagi seluruh akuntan publik dalam melakukan kegiatan pelayanan jasa di sektor swasta. Nah, yang kedua dilihat dari kegiatan yang diatur. Dari SPKN, kegiatan yang diaturnya seperti pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan dari segi SPAP-nya, kegiatan yang dapat diatur yaitu tentang auditing, atestasi, akuntansi dan review, serta konsultasi. Nah, dalam hal ini, tentu saja SPAP memiliki pengaturan lingkup bidang yang lebih luas daripada SPKN. Perbedaan SPKM dan SPAP selanjutnya terdapat pada pengendalian mutu, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Pengendalian mutu pada SPKN hanya sedikit disinggung dalam standar umum, sedangkan untuk SPAP, pengendalian mutunya diatur secara khusus dalam suatu kumpulan standar tersendiri. Selanjutnya ada perbedaan terhadap standar pelaksanaan pada SPKN dan SPAP. Untuk SPKN, standar pelaksanaannya meliputi 9 poin. Yang pertama, adanya perencanaan dan supervisi. Yang kedua, pemahaman atas SPI. Yang ketiga, perolehan bukti yang kompeten. Yang keempat, pengkomunikasian informasi oleh pemeriksa. Yang kelima, pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang keenam, merancang pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Yang ketujuh, pengembangan temuan. Yang kedelapan, mendokumentasikan proses pemeriksaan. Dan yang terakhir, SPKN mengadopsi standar pelaksanaan yang terdapat pada standar auditing SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Sedangkan pada standar auditing dalam SPAP, standar pelaksanaannya meliputi 3 poin, diantaranya yang pertama adanya perencanaan dan supervise, yang kedua pemahaman atas SPI, dan yang terakhir perolehan bukti yang kompeten. Nah, yang kelima dilihat dari segi standar pelaporannya. Dalam SPKN meliputi standar pelaporan ada beberapa item. Yang pertama ada pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan. 2. Pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan. 3. Pengungkapan informatif atas laporan yang diperiksa harus memadai. Yang keempat, pernyataan pemeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksaan. Yang kelima, pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan. Yang keenam, pelaporan tentang kepatuhan terhadap undang-undang. Yang ketujuh, pelaporan kondisi SPI objek pemeriksaan. Kedelapan, pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab.
9. Pelaporan mengenai informasi rahasia. Dan yang terakhir ada penerbitan dan pendistribusian laporan. Sedangkan pada standar auditing SPAP, standar pelaporannya meliputi pertama, pengungkapan prinsip akuntansi yang digunakan. Nah, yang kedua, pengungkapan atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengungkapan informatif atas pelaporan yang diperiksa harus memadai. Yang keempat, pernyataan pemeriksa atas keseluruhan hasil pemeriksaan. Nah, dalam hal ini, tentunya SPKN mengadopsi standar pelaporan dalam standar auditing dalam SPAP dengan memberikan beberapa tambahan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan SPAP dan SPKN dari segi tanggung jawab auditor. Auditor dalam SPAP mempertimbangkan kejadian dan kondisi yang berkaitan dengan going concern yang berkaitan dengan asumsi saat melakukan prosedur penilaian risiko. Karena ini mungkin lebih tepat waktu disesuaikan dengan manajemen dengan cara tinjauan manajemen dan resolusi dari setiap isu-isu kepedulian akan identifikasi. Sedangkan tanggung jawab auditor dalam SPKN adalah bertanggung jawab untuk membantu manajemen dan para pengguna laporan hasil lainnya untuk memahami tanggung jawab pemeriksa terhadap standar pemeriksa. Selanjutnya, perbedaan SPAP dan SPKN dari segi tujuan. SPAP bertujuan untuk menetapkan standar, memberikan bimbingan pada tanggung jawab auditor, dan membuat audit laporan keuangan sehubungan dengan going concern dalam pembuatan laporan keuangan, termasuk pernyataan manajemen dalam penilaian entitas, kemampuan untuk melanjutkan sebagai going concern. Sedangkan tujuan dari SPKN adalah yang pertama, mengelola keuangan secara tertib, keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, ada menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif guna menjamin pertama, pencapaian tujuan sebagaimana mestinya, yang kedua, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, ketiga, keselamatan atau keamanan kekayaan yang dikelola, keempat, perolehan dan pemeliharaan data atau informasi yang handal dan pengukuran data atau informasi secara wajar. Selanjutnya, kendala penerapan SPKN. Dalam penerapannya ada beberapa kendala yang dapat ditemui. Yang pertama, pelaksanaan preview yang diatur dalam standar umum belum direncanakan secara konsisten dan hasilnya tidak dipublikasikan secara luas. Yang kedua, akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atas nama BPK akan mengalami kesulitan karena ada dua standar yang mengikat. Selanjutnya ada penetapan kriteria pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan kinerja ditetapkan oleh pemeriksa pada saat menjelang proses pemeriksaan bisa mengakibatkan pemeriksa menjadi tidak objektif karena bisa terjadi ketidaksinkronan dengan sasaran kinerja yang ditetapkan oleh objek pemeriksaan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, standar pelaporan informasi rahasia. Standar pelaporan informasi rahasia belum didukung dengan sanksi yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembocoran informasi tersebut. Contohnya itu seperti kebocoran hasil temuan audit investigasi atas kasus Bank Senturi. Oke, telah berakhir pembahasan materi kita mengenai perbedaan SPKN dengan SPAP. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi.